Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1103 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan saat di mana pertempuran di Pulau Egghead belum terjadi. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Bonnie telah selesai melihat isi memori Kuma dalam laboratorium, sehingga dia telah mengetahui kebenaran tentang kehidupan dari ayahnya itu. Bonnie pun keluar dari dalam ruangan dan bertemu dengan Vegapunk. Bonnie meminta maaf kepada Vegapunk, lalu dia memeluk sang ilmuwan itu. Saat Bonnie memeluk Vegapunk, Bonnie telah berada dalam wujud usia aslinya. Di sana, Vegapunk memberikan sebuah kalung batu safir kepada Bonnie, yang mana kalung tersebut sebenarnya adalah hadiah ulang tahun ke-10 Bonnie dari Kuma yang dulu dia titipkan kepada Vegapunk. Bonnie dan Vegapunk pun berbincang singkat, lalu cerita kembali ke hari ini. Di Pulau Egghead, kekacauan masih terjadi akibat kehadiran Saturn. Sang Gorosei itu sedang mencengkram erat tubuh Bonnie, sehingga beberapa marinir di sekitar mereka mengarahkan senjata kepada gadis itu. Kondisi Bonnie benar-benar berada dalam bahaya besar. Parahnya lagi, Sanji dan Franky masih belum bisa bergerak karena tekanan dari kekuatan Saturn. Mereka bersama Vegapunk hanya bisa menyaksikan dengan gelisah apa yang sedang terjadi di sana. Sementara itu, Luffy pun masih belum sadarkan diri. Kondisinya masih pingsan dan kurus kering akibat mencapai batas penggunaan Gear 5. Lalu terlihat juga Sentomaru yang terluka telah diikat oleh para marinir sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan begitu, maka untuk sementara waktu tidak ada yang bisa menolong Bonnie di Pulau Egghead. Saat Pulau Egghead sedang kacau, beberapa tempat lain diperlihatkan. Di suatu pulau bersalju, orang-orang sedang membaca koran. Sama halnya dengan di pulau lain yang sedang cerah, orang-orang juga membaca berita di koran. Hal tersebut menandakan bahwa orang-orang di berbagai tempat di seluruh dunia sedang membaca berita panas yang ada di koran tersebut. Sepertinya mereka membaca berita tentang peristiwa di Pulau Egghead. Kemudian, kerajaan Kamabaka pun diperlihatkan, di mana Dragon dan Ivankov sedang berbincang di sana. Kembali ke Pulau Egghead, Bonnie mencoba melawan Saturn dengan menggunakan teknik Distorted Future. Dia berubah menjadi Nika dengan membesarkan tangannya, seperti Luffy dalam mode Gear Third. Bonnie pun melancarkan tinju besar itu ke kepala Saturn, tapi rupanya serangan tersebut tidak ada apa-apanya untuk Saturn. Bonnie pun kemudian melemah, sehingga dia kembali ke wujud manusia biasa. Saturn tahu bahwa Nika yang Bonnie pikirkan itu berbeda dengan Nika yang asli, sehingga Bonnie hanya bisa meniru kekuatan karetnya saja. Seperti yang kita tahu, pengetahuan Bonnie soal Nika memang hanya sebatas informasi singkat dari Kuma, sehingga Bonnie pun tidak bisa meniru kekuatan Nika dengan baik. Sementara itu sambil tidur, Luffy terlihat sedang makan dengan lahap berbagai makanan yang ada di sekitarnya. Hal tersebut menandakan bahwa ada orang yang diam-diam menaruh makanan di dekat Luffy. Hal tersebut tentu akan membantu Luffy untuk cepat pulih, sehingga kebangkitan Luffy sudah ada di depan mata. Kemungkinan besar, orang yang memberikan makanan secara diam-diam itu kepada Luffy adalah Karibo, karena saat di Wano Kuni juga, Karibo yang memberikan makanan kepada Luffy ketika pingsan. Karibo sudah melihat Luffy bisa mengalahkan Kaido, sehingga di Pulau Egghead ini pun, Karibo yakin Luffy bisa mengalahkan Saturn. Sekadar pengingat, Karibo memang ikut bersama bajak laut topi jerami dari Wano Kuni ke Pulau Egghead. Sepanjang perjalanan, dia bersembunyi di dalam tong. Zoro sudah menyuruhnya untuk turun di Pulau Egghead, namun sepertinya Karibo belum bisa pergi dari sana karena Pulau Egghead masih dikepung oleh angkatan laut. Saturn pun menyadari bahwa Luffy sedang makan, sehingga dia memerintahkan para marinir untuk menahan Luffy dengan batu laut. Para marinir pun mulai mendekati Luffy untuk melakukan hal tersebut. Terlihat juga Kizaru yang keadaannya telah membaik. Namun, Kizaru belum melakukan apa-apa. Entah karena dia masih pusing dan melemah, atau karena dia memang tidak mau ikut campur dalam pertarungan Gorosei Saturn. Saturn pun mengungkapkan sesuatu yang cukup mengejutkan tentang Bonnie. Ternyata, selama ini Bonnie tidak pernah memakan buah iblis. Kekuatan Toshitoshi no Mi yang dia miliki berasal dari Saturn melalui suatu eksperimen.
Seperti yang kita tahu, Saturn juga adalah seorang ilmuwan, sehingga wajar baginya untuk melakukan eksperimen ilmiah. Dia telah mencoba untuk memberikan kekuatan buah iblis kepada orang lain, tanpa membuat orang lain mengonsumsi buah iblis tersebut. Jadi, Saturn melakukan percobaan untuk memberikan kekuatan buah iblis kepada seseorang melalui obat-obatan yang mengandung ekstraksi dari buah iblis. Awalnya, Saturn memberikan itu kepada Ginny, namun Ginny malah mengidap penyakit Sapphire Scale sebagai efek samping dari eksperimen itu. Saturn pun tidak menyangka bahwa penyakit dan kekuatan buah iblis itu akan diturunkan kepada Bonnie. Jadi, dari sini terungkap semakin banyak kejahatan Saturn. Ginny harus menderita penyakit langka dan kemudian mati karena ulah dari Gorosei itu. Bonnie pun harus mengalami penderitaan yang sama akibat ulah dari Saturn. Saturn pun berkata bahwa kekuatan Toshitoshi no Mi bisa membuat Bonnie berubah menjadi masa depan apapun yang dapat Bonnie bayangkan. Itulah mengapa dia bisa menggunakan teknik Distorted Future untuk berubah menjadi Nika sesuai dengan imajinasinya. Kekuatan dari buah iblis itu terbilang hebat dan sangat menarik. Namun, semakin banyak kebenaran yang Bonnie tahu, itu akan membuat perubahan masa depannya semakin terbatas. Di sana, Bonnie sebenarnya sudah putus asa dan meragukan eksistensi Nika, sehingga dia pun semakin melemah. Hal tersebut memang wajar, karena Nika tidak kunjung datang untuk membebaskan Bonnie, sehingga dia mulai ragu Nika benar-benar ada atau tidak. Namun, Bonnie hanya belum tahu bahwa sang Nika ada di Pulau Egghead dalam diri Luffy. Jika nanti sudah tiba waktunya Luffy untuk pulih dan beraksi kembali dalam mode Gear 5, Bonnie pasti sadar bahwa Nika memang benar-benar ada. Bonnie yang putus asa meminta maaf kepada Kuma dalam hatinya, karena Bonnie merasa dia akan segera mati. Dulu, Kuma telah mengorbankan hidupnya untuk Bonnie, sehingga Bonnie sedih karena merasa akan mati saat ini. Saturn pun hendak menghabisi Bonnie, tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang di Pulau Egghead. Orang itu adalah Kuma. Walau dalam kondisi luka-luka, Kuma menerobos pasukan angkatan laut yang ada di sana. Kuma terkena tembakan beberapa kali, tapi dia tetap tangguh dan mengalahkan beberapa marinir yang mencoba menghalanginya. Kuma pun tiba di dekat Bonnie, kemudian dia melindungi gadis itu dari Saturn. Saturn berniat menikam Bonnie dengan kakinya yang tajam, tapi Kuma pasang badan untuk melindungi Bonnie. Kuma menahan serangan Saturn menggunakan punggungnya yang kuat. Bonnie pun menangis terharu saat melihat Kuma muncul di hadapannya. Setelah itu, satu tangan Kuma menahan kaki Saturn. Kemudian tangan Kuma yang satu lagi dilapisi Bushoshoku Haki melancarkan tinju ke arah Saturn. Pada bagian akhir chapter, tinju Kuma mendekati Saturn dan terlihat wajah terkejut dari sang Gorosei itu. Keadaan di Pulau Egghead pasti akan menjadi semakin seru. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1103. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.